Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiratul Umar, saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Marcelia Junia Kamil Wafa. Perkenalkan, saya Hidayati Naimah dari Ilmu Pemerintahan semester 5. Jadi tema yang akan kita bahas adalah tentang memuliakan ulama atau guru sebelum dan sesudah wafatnya. Arti kata ilmu sendiri adalah mengetahui dan memahami. Ilmu berfungsi sebagai cahaya yang menerangi setiap orang. Dengan ilmu, jalan hidup ini akan menjadi terang. Sebaliknya, tanpa ilmu, orang akan merasa hidup ini dalam keadaan gelap gulita. Oleh karena itu, orang dapat saja tersesat apabila tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi. Dalam melaksanakan pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dapat dilihat bahwa setelah Allah menyatakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka ia dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar Adam mampu mengemban tugasnya sebagai khalifah. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah karena Allah telah memerintahkan untuk mencari ilmu melalui lisan Nabi yang paling dikasihinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dengan redaksi yang jelas, beliau telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, bagian yang wajib dari ilmu atas tiap-tiap muslim tidaklah banyak. Hampir tidak menemukan kesulitan bagi penuntut ilmu mencarinya, insya Allah karena mudahnya, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya atas yang demikian itu, dan memudahkannya apabila niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginya dalam menuntut ilmu tersebut pahala yang besar. Sesungguhnya ilmu agama yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita tuntut dan kita cari memiliki keutamaan yang amat besar dan amat mulia. Di antaranya keutamaannya yaitu ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Surga adalah idaman setiap muslim, tempat tinggal yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, penuh dengan kenikmatan silih berganti tanpa terhenti. Ketika Allah menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ia menunjukkan besarnya keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dengan sebab ilmu, Allah meninggikan derajat seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maknanya, Allah mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman.
dan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkat beberapa derajat karena imannya. Lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Memahami ilmu agama merupakan pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Manfaat ilmu bagi seseorang terus mengalir walaupun ia telah mati. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana anak Adam mati, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan terkait mencium tangan ulama khususnya guru. Nah, mencium tangan khususnya guru memiliki makna simbolis yang berbeda-beda tergantung pada konteks budaya dan agama. Dalam Islam, mencium tangan guru atau ulama dianggap sebagai bentuk penghormatan atau pengambilan berkah ilmunya. Nah, menurut Sirajul Kamil, mencium punggung tangan guru adalah dalam rangka pengambilan berkah. Sedangkan mencium telapak tangan bermakna mengambil dan mendapatkan keberkahan ilmu dari ulama maupun guru. Hal ini juga ditekankan dalam sebuah artikel yang menyebutkan kesunahan untuk mencium tangan ulama, khususnya orang yang berilmu. Namun penting untuk dicatat bahwasannya pandangan mengenai mencium tangan ketika bersalaman dapat berbeda-beda di antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Dengan menurut Imam Maliki melarangnya, sementara yang lain memperbolehkan untuk mencium tangan ulama khususnya guru. Nah, dalam konteks budaya lain seperti di Indonesia, mencium tangan guru juga dianggap sebagai bentuk penghormatan. Nah, dengan demikian, mencium tangan khususnya guru, khususnya ulama, memiliki makna simbolis dalam konteks Islam dan dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan, pengambilan berkah ilmu, dan penghormatan terhadap orang yang berilmu. Menghormati dan memuliakan keluarga ulama khususnya guru. Menghormati ahli ulama adalah sebuah keharusan karena pada dasarnya mereka tidak membutuhkan suatu penghormatan, akan tetapi secara manusiawi ahli ilmu biasanya menjadi tersinggung apabila muridnya bersikap merendahkan dan tidak menghargai, dan sebagai wujud permuliaan dan penghormatan kepada mereka. Dalam syair Az-Zanurji dalam kitab Ta'lim Ta'lim, termasuk arti menghormati guru yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas perkenaan darinya, bicara macam-macam darinya, dan menanyakan hal-hal yang membosankan. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Pada pokoknya adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela menjauhkan amarahnya dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk arti menghormati pula yaitu menghormati putra dan semua orang yang bersangkut paut dengannya. Menghormati dan memuliakan guru bukan sebuah teori semata, akan tetapi hal tersebut mengandung alasan cukup mendasar bagi terbentuknya suatu hubungan yang manusiawi antara guru dan murid. Alasan tersebut dikemukakan secara jelas oleh Imam Az-Zanurji dalam syairnya, maka sesungguhnya orang yang mengajar kamu satu huruf yang hal itu masalah agama dan kamu perlukan, maka dia termasuk dihukumi sebagai bapakmu dalam agama. Sebagaimana perintah dari orang tua terhadap anaknya, maka perintah seorang guru wajib untuk ditaati seorang murid kecuali perintah dalam kedoliman. Bahkan haram bagi murid menyinggung perasaan yang membuat sakit hati gurunya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengharamkan kedurhakaan anaknya yang terhadap orang tuanya. Secara tegas Al-Zarnuji mengatakan, barang siapa yang menyakiti hati guru, maka haramlah keberkahan ilmu dan tidak memperoleh manfaat ilmu kecuali sedikit. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.